Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat video lanjutan liquidity part 1 ya. Nah, sekarang adalah part 2-nya yang temanya pengaplikasian liquidity oleh Smart Money ID. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Tipe penerapan liquidity ada dua. Yang pertama swap dan yang kedua inducement. Swap kita sering menyebutnya dengan liquidity swap atau penyapuan liquidity. Yang kedua inducement atau kita sering menyebutnya liquidity inducement. Nah, ini adalah definisi swap ya. Swap definisi secara umum adalah proses menyapu harga dalam liquidity. Yang kedua, terjadinya manipulasi harga yang dilakukan oleh institusi besar atau big boys, di mana harga mengambil liquidity sebelum melanjutkan arah yang sebenarnya. Nah, itu dia definisi secara umum. Secara fungsi, liquidity adalah sebagai penanda tambahan bahwa suatu zona SND merupakan zona yang bagus karena sebelumnya terdapat campur tangan atau manipulasi dari big boys. Yang kedua, dapat digunakan sebagai salah satu zona supply dan demand untuk zona refinement. Oke, tips jika sudah menandai LQ swap adalah kita bisa trade ya dengan arah yang berlawanan jika terjadi LQ swap. Nanti saya akan contohkan di trading view ya. Tolong disimak ya. Oke, jenis-jenis liquidity kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan secara global saja. Ada 5 jenis ya, swing point, relative equal, trendline, momentum shift, dan ranging atau sideways. Swing point itu dia terjadi biasanya di area swing high dan swing low ya, tren turun maupun tren naik. Kalau relative equal ini dia jelas ya, sangat mudah mencarinya, ada equal high dan equal low. Kalau trendline juga hampir sama kayak ini, swing point, tapi ini dia dari swing ke swing ya. Dalam tren ini tren turun, tren naik. Yang keempat ada momentum shift, dia membentuk seperti head and shoulders di sini ya. Nah, ini adalah ranging yang terakhir. Nah, berikutnya inducement ya. Ini adalah materi yang sangat menarik ya, inducement. Definisinya adalah mencoba membuat manipulasi dengan membuat pergerakan harga yang menggoda retail trader untuk masuk. Jadi ada pergerakan yang sekiranya itu kita mengira bahwa itu akan bagus untuk masuk, padahal itu adalah fake. Fungsinya adalah sebagai sinyal tambahan suatu zona SND merupakan zona yang baik. Karena SND di atas atau di bawah kemungkinan besar adalah fake SND zone, dan kemungkinan besar akan di-swap atau disapu oleh big boys dan menjadi bagian dari liquidity. Kalau buat yang sudah paham inducement, ini adalah sinyal ya, sinyal yang bagus. Tapi kalau buat yang belum paham, ini adalah tipuan ya, tipuan. Oke, ini adalah contoh zona-zona inducement ya. Ada di 3 bagian ya, di swing point, di relative equal, dan trend line. Yang pertama di area swing point. Di sini kita lihat ya, tren awalnya naik membentuk swing high, dia turun membentuk swing low, dia naik ya di sini ya. Nah, di sini pasti akan banyak sekali orang yang sell. Ketika itu dia kena SL duluan. Oke, naik, dia turun. Nah, kalau seperti ini skemanya, kita akan menunggu harga ini pullback sini ya, respect dia naik sampai sini. Nah, kita akan men-sell di area ini, di area HTF supply-nya. Ini adalah zone sell valid kita. Begitupun dengan yang untuk buy, dia turun membentuk swing low, membentuk swing high, turun. Nah, ini ya. Dan ini ya, dia naik ya, terjadi boss. Nah, ini berarti dia sudah naik ya, tren naik ya. Nah, dia pasti akan turun nih ke area demand.
Karena apa? Karena ini tuh fake zone buy yang nggak valid. Dia pasti akan turun. Kemudian dia naik lagi. Nah, itu dia. Nanti akan saya jelaskan ya di trading view. Untuk relative equal, nah ini ya. Equal high, equal low. Biasanya di sini kita akan melakukan entry sell ya di sini ya. Padahal ini nggak valid ya, karena dia masih seperti ranking gitu. Skenario nya adalah kita akan menunggu harga ini pullback ke atas. Pokoknya kalau seperti ini dan ini, ketika kita sudah paham liquidity-nya di mana, inducement-nya di mana, kita akan menunggu harga itu di area supply-nya dan demand yang valid gitu. Intinya gitu. Perlu dicatat bahwa zona inducement adalah zona palsu atau fake yang menggoda retail trader untuk masuk ke market. Ini fake zone. Oke. Ini ada multiple sweep dan inducement ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada dua jenis ya. Ini ada liquidity yang jenis swing point. Ini jenisnya trendline liquidity. Ada dua ya, double ya. Ada dua liquidity. Dia disapu oleh pergerakan yang ini nih. Push turun ke bawah. Ini kesapu, ini kesapu. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada ya liquidity, tapi ini hanya satu saja ya. Kesapu. Nah, ini yang terakhir ini adalah inducement. Kita lihat di sini harga dia naik membentuk boss di sini dan dia turun. Banyak yang akan buy di sini nih, di sini nih. Dia naik ya untuk boss. Ketika turun sampai sini, pasti banyak yang buy di sini. Nah, kita skenario-nya adalah kita akan menunggu di demand yang di sini yang bawah yang valid. Untuk yang sudah paham. Oke, kita akan masuk ke trading view. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah jenis-jenis liquidity. Tapi saya akan menjelaskan yang relatif equal ya. Di sini kita lihat ya. Harga turun, naik ya, membentuk boss di sini. Tandai ya. Membentuk boss di sini. Oke. Kita harus menandai supaya kita paham. Kemudian di sini dia turun di sini ya, dan di sini dia menjadi liquidity. Skenario-nya adalah kita akan menunggu harga di dimensi ini. Di dimensi ini atau di area imbalance di sini. Ini juga imbalance ya. Nah, ini imbalance. Ketika ada zona seperti ini, pasti banyak pemula yang buy di sini, buy di sini, sell di sini. Nah, kalau saya akan menunggu harga ini turun dulu sampai ke zone demand, baru saya akan buy. Karena apa? Karena di sini ketika kita nge-buy, kita pasti kena liquidity. Contohnya ini nih, yang weak ini ya. Perhatikan ya. Kita buy di sini, dia turun drastis, kena weak, ya kan? Yang buy di sini kena SL, yang buy di sini profit. Nah, itulah kenapa kita harus paham apa itu liquidity. Ini adalah contoh dari relative equal. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai inducement ya. Lihat nih ya. Turun membentuk swing low, naik ya. Turun. Nah, ini ya. Turunnya ini dia nggak sampai ke dimensi ini ya. Kemudian dia naik lagi. Nah, ketika dia naik lagi ini, nah dia pasti akan turun ke sini lagi. Karena apa? Karena ini tuh inducement. Ketika terjadi inducement, dia naik, dia pasti akan turun lagi ke demand. Oke. Nah, kita bisa buy di area demand ini. Kalau saya biasanya ketika terjadi inducement, saya pasti akan memasang buy limit di sini dengan SL di area ini. Di area di bawah swing low, agak jauh ya dari swing low-nya. Karena apa? Karena di setiap swing point itu ada liquidity ya.
ada SL Hunter, itu ada ya. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan saya mengenai liquid swap dan inducement, liquidity dan inducement. Apabila teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, tolong beri saran ya di kolom komentar. Apabila teman-teman masih ingin belajar, bisa hubungi saya ya di WhatsApp di deskripsi. Terima kasih.